Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di pembelajaran PJOK. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari permainan bola besar, yaitu permainan bola voli. Dan di materi ini silahkan kalian bisa menyimak video ini dari awal sampai selesai. Langsung saja ya, saya akan menjelaskan yang pertama terkait dengan sejarah permainan bola voli. Permainan bola voli ini diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Holyoke, yaitu Amerika bagian timur. William G. Morgan ini merupakan seorang pembina pendidikan jasmani pada Young Men Christian Association atau disingkat sebagai MCA. Ini adalah William G. Morgan, penciptanya. Kemudian pertandingan bola voli yang pertama kali dimainkan itu dengan peserta cukup banyak. Itu dilaksanakan di Polandia pada tahun 1974 dan kemudian pada tahun 1989 didirikan Federasi Bola Voli Internasional atau International Volleyball Federation dan disingkat sebagai IVBF. Kemudian permainan bola voli di Indonesia itu masuk pada waktu penjajahan Belanda, yaitu kurang lebih sesudah tahun 1928. Pada Pekan Olahraga Nasional PON yang kedua tahun 1952 di Jakarta, itu bola voli pertama kali dimainkan. Dan kemudian pada tahun 1955, tepatnya tanggal 22 Januari, didirikan organisasi bola voli seluruh Indonesia atau bola voli nasional yang disingkat sebagai PBVSI dengan ketuanya adalah W.J. Latumente. Kemudian setelah adanya induk organisasi bola voli ini, pada tanggal 28 sampai 30 Mei 1955, diadakan kongres dan kejuaraan nasional yang pertama di Jakarta. Kemudian untuk sarana dan prasarana permainan bola voli, yang pertama ada lapangan ya. Untuk bola voli, lapangannya ini berbentuk persegi panjang sama seperti lapangan sepak bola dengan ukuran panjang kali lebarnya adalah 18 meter kali 9 meter. Di sini ada beberapa batas garis lapangan ya, ada garis tengah, ada garis serang. Ini langsung saja saya tunjukkan gambarnya seperti ini. Di situ ada gambar garis tengah ya. Garis tengah itu yang di tengah itu, kemudian ada garis penyerang, ada tempat servis, kemudian ada antena rod. Saya bahas satu persatu. Yang pertama daerah servis, ini letaknya di bagian belakang garis akhir ya, jadi lebarnya kurang lebih 9 meter. Oke, ini langsung saja ya, saya jelaskan yang selanjutnya itu net, jaring. Untuk jaring ini ukurannya tidak lebih dari 9,5 meter dan lebarnya tidak lebih dari 1 meter. Dengan petak-petak atau mata jaring ini masing-masing ukurannya 10 x 10 cm karena bentuknya persegi ya. Jadi jaring-jaringnya itu dan tinggi net putra dan putri ini berbeda. Untuk putra tingginya 2,43 meter dan putri 2,24 meter. Di tepian atas net itu ada pita putih yang ukurannya kurang lebih dengan lebar 5 meter. Kemudian ada antena rod, di mana di permainan bola voli yang sifatnya nasional maupun internasional biasanya di jaringnya atau di netnya diberi antena rod ya. Ukurannya itu ukurannya sekitar 80 cm dari tepi jaring atau bibir net, dan untuk panjang tongkatnya ini atau panjang antenanya ini sekitar 180 cm dengan bahan fiberglass. Dan warna yang diberikan untuk antena rod ini adalah kontras ya, untuk mempermudah. Jadi manfaat dari antena rod ini agar wasit dengan mudah mengetahui bola ini keluar atau tidak, karena antena rod sebagai batas samping ya, batas samping pergerakan bola. Jadi nanti kalau bola ini mengenai antena rod sebelah samping, itu tandanya bola ini sudah keluar. Seperti itu ya. Kemudian
Saya lanjutkan untuk bola. Bolanya sama ya, berbentuk bulat seperti sepak bola. Bahannya juga sama, menggunakan kulit sintetis, tapi yang membedakan di sini ada tambahan karet. Jadi karet ini tujuannya untuk bola ini agar dapat memantul ya, memantul. Karena pantulan bola voli dengan sepak bola ini sangat berbeda, maka karet yang diberikan juga berbeda. Untuk ukurannya sendiri, ini kelilingnya sekitar 64 sampai 67 cm dan beratnya 260 sampai 280 gram. Tekanan di dalamnya harus 0,39 sampai 0,325 kg per cm kuadrat. Kemudian lanjut ke pemain. Pemain ya, untuk pemain sepak bola, bola voli, ini satu tim inti, pemain intinya ada 6 pemain di setiap regunya. Jadi ditambah pemain 5 orang pemain cadangan dan 1 orang pemain libero. Kemudian maksimal dalam satu tim ini terdiri dari 12 pemain. Ada 1 coach, ada sistem coach atau pelatih ya. Kemudian ada trainer, ada dokter medis, kecuali libero. 1 dari para pemain itu kapten tim dan dia harus diberi tanda dalam score sheet. Lanjut untuk selanjutnya itu teknik dasar ya. Teknik dasar yang pertama adalah servis. Servis ini adalah bisa dibilang sebagai serangan awal dalam permainan bola voli atau pukulan pertama yang digunakan untuk memulai sebuah pertandingan ya. Jadi di sini servis ini ada beberapa macam, ada servis bawah, servis atas, dan ada jumping serve atau servis loncat ya. Oke, lanjut saja ini untuk servis bawah. Jadi servis bawah ini cara memukulnya menggunakan ayunan lengan ya. Lanjut saja ini untuk gambarnya biar kalian paham. Di sini ada beberapa tahapan untuk servis bawah. Ini yang pertama, kita lihat posisi badannya dulu. Posisi badannya kuda-kuda, kaki kiri berada di depan dan kaki kanan di belakang. Itu jika kalian akan servis menggunakan ayunan tangan kanan. Tetapi jika kebalikannya akan menggunakan tangan kiri servisnya, maka dibalik, posisi kaki yang di depan adalah kaki kanan dan yang di belakang adalah kaki kiri. Tetapi mayoritas pemain itu menggunakan tangan kanan. Jadi ini yang digunakan sebagai contoh itu yang digunakan tangan kanan ya. Jadi kaki kiri yang di depan kuda-kudanya. Kemudian badan agak condong ke depan ya. Ini digunakan sebagai keseimbangan. Lanjut, bola berada di tangan kiri karena posisi nanti tangan kanan yang akan melakukan servis ya, bisa dilihat di gambar. Bola di tangan kiri, kemudian ketika akan melakukan servis bola dilempar ke atas. Rata-rata setinggi kepala saja, jangan terlalu tinggi karena nanti kalau terlalu tinggi pemain akan sulit untuk melakukan servis ya. Setelah dilempar, kemudian tangan diayun dari belakang dan langsung mengenai bola. Bagian tangan yang terkena bola adalah pergelangan sampai ibu jari, daerah situ. Karena nanti jika mengenai lengan bawah ataupun jari-jari itu akan terasa sakit dan bola tidak akan melambung ke depan. Kemudian untuk arah ayunan, ini kalian diarahkan ke sasaran kalian. Misalkan kalian mau mengarahkan ke pemain yang belakang, berarti ayunan ini dihadapkan ke pemain belakang. Atau misalkan mau diletakkan di tengah, ya berarti diayunkan ke tengah. Jadi ketika banyak siswa yang saya amati melakukan servis, bolanya naik ke atas atau melenceng ke kanan atau ke kiri, itu menyesuaikan posisi badan kalian saat kalian servis ya. Jadi ketika kalian servis, badan kalian cenderung lebih condong ke hadap ke kanan, ya otomatis bola kalian akan melambung ke kanan. Tapi ketika bola ke atas itu bagaimana? Nah, bola ke atas itu ketika ayunan lengan kalian tidak diarahkan ke depan, tetapi diayun ke atas. Jadi otomatis bola ini akan naik ke atas. Begitu. Oke, lanjut ya. Untuk servis atas, ini biasanya dilakukan oleh pemain di liga-liga nasional ya biasanya. Karena servis atas ini lumayan bisa dibilang
kesulitannya ini medium ya. Paling mudah adalah servis bawah biasanya untuk pemula, dan servis atas ini medium. Oke, lanjut ya, ini langsung saja ke gerakannya. Servis atas ini berbeda dengan servis bawah. Dari posisi badan juga berbeda. Kalau posisi bawah tadi badannya agak condong ke depan ya. Kalau servis atas badannya agak masih tegak ya, tegak, tetapi kaki awalan seperti itu ya, lurus, kemudian bola sama dipegang oleh salah satu tangan. Jadi ini perbedaannya lagi adalah lemparan. Kalau tadi lemparan cukup sampai di kepala, kalau servis atas ini dilempar sampai melebihi tinggi kepala. Jadi tinggi rendahnya bola yang dilempar ini menyesuaikan gerakan atau kecepatan pukulan servis yang akan dilakukan oleh pemain. Ini silakan bisa dilihat di gambar. Ini contohnya bola dilempar kurang lebih itu sekitar setengah meter ya dari kepala. Nah, ketika bola ini sudah dilempar di atas depan kepala, kaki kiri ini melangkah, kemudian diikuti oleh gerakan pukulan menggunakan tangan ya. Oke, follow through ini perkenaannya ada di bagian sini ya, bagian sini. Jadi jangan di bagian jari-jari atas ini karena nanti akan sakit dan bisa patah. Jadi perkenaannya adalah bagian telapak tangan sebelah atas. Jadi bagian sini. Oke, diayun, kemudian diarahkan di mana kalian akan menempatkan posisi servis atas ini. Oke ya, sampai di sini paham ya? Saya lanjutkan untuk servis yang ketiga, yaitu servis lompat atau jump serve. Hampir sama dengan servis atas, yaitu di perkenaan, kemudian lemparan. Yang membedakan adalah gerakan yang dilakukan. Kalau servis atas ini posisi badan masih berdiri tegak, tidak ada gerakan lain ya, kaki masih menginjak di tanah. Tetapi untuk servis lompat ini kalian harus melakukan servis sambil melompat. Awalannya berdiri ya, sama kaki dirapatkan. Kemudian bola ini dipegang, dan selanjutnya bola dilempar ke depan atas, sama depan atas. Kira-kira kalian mau lompat sejauh mana ya, misalkan sejauh setengah meter ya, bola dilempar di mana kalian ini dikira-kira mau servis di depan bagian mana. Setelah itu ketika bola sudah dilempar ya, saat bola sudah melambung di udara, kalian lakukan gerakan tolakan. Tolakan ini salah satu kaki menolak ya, kemudian melompat dan meraih bola. Setelah itu pukul langsung berat gitu ya. Jadi sama dengan servis atas ketika kalian melakukan servis, tetapi ini dilakukan sambil melompat. Nah, ketika bola sudah mengenai, kemudian gerakan akhirnya adalah masih berdiri tegak agak dengan kedua lutut ini agak ditekuk. Jadi ini untuk mencegah agar tidak terjadi cedera, karena ketika kalian sudah selesai melompat, kalian berdiri tegak gitu kan, nanti lutut kalian ini terlalu berat menekan beban. Tetapi ketika kalian gerakan akhirnya lutut agak ditekuk seperti setengah jongkok gitu, nah itu nanti akan mempermudah lutut ini agar tidak terjadi cedera ya. Oke, lanjut untuk servis samping ya. Mohon maaf, ini ternyata ada tambahan, saya tadi di awal lupa untuk menyampaikan ya. Untuk servis samping ini pukulannya permulaan dari servis sama, ini hampir sama dengan servis depan ya. Hampir sama dengan servis bawah. Ini yang membedakan perkenaannya dan ayunannya ya. Ayunannya itu dari samping, bukan dari bawah. Kalau tadi kan servis bawah ayunannya dari belakang kemudian ke depan. Kalau ini dari samping. Tetapi arahnya harus diperhatikan. Ya, jangan diputar, karena nanti kalau diputar ini bola bisa keluar ke daerah samping, ke lapangan samping. Jadi pergerakan ayunan tangan ini berawal dari samping, perkenaan dan arah tetap
sesuai dengan target. Jadi tidak boleh melebar karena nanti akan memberikan poin untuk lawan. Oke, lanjut untuk teknik dasar selanjutnya yaitu passing ya, passing bawah. Passing bawah ini adalah digunakan untuk mempertahankan bola atau memberikan umpan bola baik kepada tim kita maupun mengembalikan bola ke arah lawan. Untuk passing bawah ini, posisi kakinya adalah bisa menggunakan kuda-kuda tengah. Kalau kuda-kuda tengah ini kedua kaki sejajar, kaki agak ditekuk ya, atau menggunakan kaki kuda-kuda depan. Ini menyesuaikan arah bola yang akan diberikan kepada lawan. Maksudnya kecepatan bolanya. Kalau misalkan posisinya kita mendapatkan bola dari lawan ya, bola itu kecepatannya agak keras. Nah, itu biasanya untuk teknik passing bawahnya kakinya langsung kuda-kuda karena ini sebagai keseimbangan tubuh. Tetapi jika kita ingin memberikan bola ke lawan, mengembalikan bola ke lawan, biasanya posisi kaki kita adalah kuda-kuda. Jadi untuk mempermudah gerakan kita ketika mendorong bola agar sampai ke daerah lawan. Begitu. Kemudian kedua tangan ini saling berpegangan ya, salah satu punggung. Jadi berpegangan gini ya. Harus rapat, tidak boleh longgar, tidak boleh menggenggam atau seperti ini, tapi ini dikaitkan, dieratkan ya. Kemudian ketika melakukan servis, kedua lengan ini harus dirapatkan. Lengan ini harus rapat ya, harus rapat. Dan ketika kalian akan melakukan melakukan passing bawah, itu kalian ayunkan ya, diayunkan sesuai dengan ayunan atau arah yang akan kalian berikan. Misalkan kalian akan memberikan umpan ke tim kita, ke teman kita ya. Ayunan ini jangan terlalu keras, tetapi disesuaikan dengan posisi teman kita berada di mana. Gitu ya. Jadi arah ayunan ini mempengaruhi arah bola. Ketika ayunan ke atas, otomatis bola akan naik ke atas. Ketika ayunan kita ke depan, maka bola ini akan ke depan. Ketika dorongan kita dari bawah dengan kekuatan tinggi, maka bola ini akan melambung lebih tinggi. Nah, ketika kalian akan mengontrol bola, ketika mendapat bola dari lawan, maka cukup berikan gerakan sedikit saja atau bahkan diam saja karena nanti bola otomatis akan memantul. Jadi agar bola ini tidak keluar ya. Begitu. Jadi misalkan ada pemain yang sudah melakukan servis bawah, sudah mengenai bagian yang benar, bagian pergelangan dan sampai sampai ibu jari, perkenalnya sudah benar. Tapi kok bolanya masih keluar bahkan ke belakang, kalian amati arah passing tersebut sudah benar atau belum. Begitu ya. Lanjut ke passing atas. Jadi passing atas ini berbeda dengan passing bawah ya. Kalau passing bawah tadi tangan menggenggam saling mengait. Kalau passing atas ini digunakan ketika bola ini berada di depan atas kepala. Jadi passing atas ini hanya bisa digunakan ketika bola berada di atas kepala kita. Kalau bola di bawah nggak akan bisa. Kalau bola berada di bawah kepala, kalian lakukan passing bawah. Tapi kalau bola ini ada di atas, berarti menggunakan passing atas. Cara melakukannya sama dengan tadi posisinya ya. Kakinya dibuka selebar bahu, kemudian agak ditekuk. Dan yang digunakan perkenaannya adalah jari-jari tangan. Jari-jari tangan. Ini agak lemes ya jari-jarinya. Jangan kaku karena nanti kalau misalkan kaku, gini tangan kalian bisa patah. Jadi lemas seperti gerakan mendorong, tetapi yang mendorong bukan tangan tapi jari-jarinya. Diikuti dengan gerakan pergelangan tangan. Jadi ini biasanya banyak pemain yang mengalami cedera ya di teknik ini.
karena belum terbiasa. Tapi nanti kalau sudah terbiasa latihan, nanti ya tidak akan merasakan cedera. Oke, ini untuk passing atas ya. Jadi passing atas ini biasanya digunakan oleh libero atau pemain tengah yang biasa memberikan umpan untuk smash. Karena smash sendiri kan bola harus melambung tinggi. Lah ini biasanya diberikan melalui gerakan passing atas. Kalau kalian sering melihat pertandingan bola voli seperti itu. Kemudian arah bola juga sama. Arah bola juga mengikuti pergerakan kalian atau arah gerakan kalian. Kalau misalkan bola ini didorong terlalu tinggi atau terlalu cepat, ya otomatis bola ini akan mudah ke belakang, akan berjalan ke belakang. Tetapi kalau misalkan passing kalian hanya sekedar pelan, kekuatannya tidak terlalu banyak, maka bola ini tidak terlalu jauh. Jadi pergerakan dan arah itu menentukan ya, pergerakan dan arah. Karena itu menentukan arah bola yang akan bergerak pula. Jadi jangan asal hanya gini. Terus kemudian sebelumnya juga harus melakukan ini ya, stretching dulu, karena ini jari-jari itu memang sangat rentan sekali mengalami cedera, karena nanti mungkin pemain-pemain yang sudah tingkatan nasional ya, kalian mungkin sering lihat mereka menggunakan pelindung ya di jari-jari mereka. Itu tujuannya untuk mengurangi terjadinya cedera. Kemudian lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu smash atau spike. Ini gerakan memukul bola yang dilakukan dengan kuat dan keras serta jalannya bola cepat. Tujuannya ini untuk mencetak poin ya, agar pemain lawan ini tidak bisa menerima bola, sehingga bola ini akan masuk jatuh ke daerah lawan. Ini tujuan dari smash ya. Gerakannya tadi ya, ketika bola diberikan oleh seorang libero atau pemain tengah, diberikan oleh tosser ya. Ini kan tosser memberikan umpan berupa umpan berupa passing atas, kemudian dilakukan gerakan smash, hampir sama dengan passing atas tadi ya. Perkenaannya sama, tetapi perbedaannya adalah bola ini jatuhnya menukik ke bawah, tidak lurus ke depan, tapi menukik ke bawah, dan gerakannya lebih cepat gitu. Jadi yang pertama sama, kalian berdiri dulu ya sekitar 45 derajat, jaraknya antara 3-4 meter dari net. Kemudian kalian melakukan 2 langkah ke depan. Nah, ketika sudah dirasa tepat akan melakukan smash, langsung kaki ini menolak dan loncat ke depan hingga meraih bola. Kemudian dilakukan gerakan smash dan bola ini akan melewati net, kemudian jatuh menukik ke daerah pertahanan lawan. Oke, lanjut. Nah, ini ada teknik membendung bola. Membendung ini atau blocking ya, ini tujuannya adalah untuk menahan bola agar bola ini bisa kembali lagi ke lawan. Ini biasanya blocking ini adalah sambutan dari smash ya. Ketika ada pemain yang melakukan smash, maka lawan ini akan menyambut dengan blocking. Jadi tujuannya agar bola ini tidak masuk ke daerah dia, tapi kembali lagi ke daerah si penyerang. Oke, ini gambarnya seperti ini. Blocking ini sama awalannya ya, 2 langkah, kemudian ada gerakan tolakan dan langsung meloncat ke atas, kedua tangan ini ya, membuka lurus ke atas, dan ini tujuannya adalah untuk menahan bola agar bola ini bisa kembali ke daerah si penyerang gitu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Silahkan kalian bisa mandiri mencari video-video untuk gerakan teknik dasar agar kalian bisa lebih mudah untuk menganalisis gerakan yang dilakukan. Minimal karena kita belum
bisa praktek langsung, kalian memahami secara teorinya dulu. Kalian cari sumber, jangan hanya di video penjelasan ini saja, tetapi cari sumber-sumber yang lain, karena nanti semakin banyak sumber yang kalian baca, maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang akan kalian dapatkan. Oke, semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk kalian. Tadi ada beberapa kata-kata yang salah saya ucapkan ya, itu mohon maaf. Akan banyaknya kekurangan video ini, mohon dimaklumi. Semoga kalian bisa ambil baik-baiknya saja ya, yang benar saja yang diikuti, yang salah mohon menjadi koreksi saya. Jadi terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.